Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan untuk memastikan ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri, pemerintah memberlakukan aturan domestic market obligation dan juga domestic price obligation. Dan begitu produsen terkait memenuhi jumlah pasokan yang diminta pemerintah, begitu juga dengan besaran harganya. Jumlah domestic market obligation ini kita menjaga sebesar 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng dan ada ketersediaan pasokan ataupun sebagai cadangan sebesar 2 juta ton. Nah, Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO yang akan perlu dipenuhi atau harus dipenuhi oleh masing-masing produsen, serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran. Produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ditentukan. Lalu bagaimana pantauan harga minyak goreng di pasaran? Apakah benar stok minyak goreng melimpah hingga keran ekspor dibuka? Dari Jakarta sudah ada rekan kami Adin Fatoni yang berada di Pasar Pulo Gadung dan juga di Sleman, Yogyakarta. Ada Andri Prasetyo. Pertama kita sapa Adin terlebih dahulu, bagaimana kondisi kesediaan minyak goreng pagi ini di sana, Adin? Selamat pagi Sinta dan juga pemirsa. Hari ini pemerintah kembali membuka keran ekspor untuk kelapa sawit mentah dan juga minyak goreng. Pemerintah mendasarkan penilaian ini karena dinilai harga minyak goreng kemasan ini sudah turun, kemudian pasokan juga sudah dinilai stabil. Lalu bagaimana kondisinya di Pasar Pulo Gadung? Kita akan tanyakan kepada salah satu pedagang, ya ini ada Mas Rudi. Selamat pagi Mas Rudi. Harga minyak goreng hari ini gimana? Masih mahal atau sudah turun? Masih mahal, Mas. Berapa, Mas? Sekarang dari sananya udah masih 48. Kalau kita ambil 2.000, paling 50, paling minimal. Nah, kalau yang curah berapa? Yang curah kemungkinan aku nggak bikin. Untuk yang apa namanya? Yang 2 liter, kemudian yang 1 liter. 2 liter kita kena 50, yang seliternya kenanya 26. Tergantung merek juga. Kan semenjak ada kenaikan harga, terus banyak beberapa merek yang mungkin baru, kemudian baru masuk ke pasar gitu, ke lapaknya Mas Rudi. Sekarang merek-merek yang sudah biasa diperdagangkan, semuanya sudah kembali atau masih didominasi oleh merek-merek baru nih? Kemungkinan semuanya dari dominasi yang merek lama sih. Yang baru-baru udah hilang semuanya. Sedikit mulai hilang lah. Semenjak minyak Nile kan agak ada yang baru semua. Kalau yang harga curah 14.000, kemudian harga yang kemasan ada kelas-kelasnya juga nggak Mas? Misalkan kayak ada beberapa merek yang untuk mungkin kelas atas atau mungkin kelas bawah berapa? Kalau curah kurang tahu ya Mas kita ya. Kita nggak jual yang curah soalnya, yang kemasan saja. Yang kemasan ada. Yang kemasan ada nggak yang misalkan ada yang 56, terus ada mungkin yang kelasnya menengah ke bawah, itu berapa? Paling Sania sih sebenarnya. Sania sama Filma. Iya, sebenarnya gitu. Makasih Mas Rudi atas informasinya. Nah itu tadi pemirsa, Sinta dan juga pemirsa, bagaimana kondisi bahwa ternyata pasokan minyak goreng di Pasar Pulo Gadung belum kembali normal, masih agak masih sedikit begitu, belum seperti apa yang diharapkan. Nah, kembali ke Anda, Sinta, di studio. Baik, Adin Fatoni melaporkan langsung dari Pasar Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dan bagaimana dengan pantauan harga dan juga stok minyak goreng yang ada di Sleman, Yogyakarta? Kita langsung sapa Andri Prasetyo yang ada di sana. Bagaimana situasi saat ini di sana, Andri? Ya, Sinta dan pemirsa, memang dari Pasar Sleman di Yogyakarta pada pagi hari ini kami memantau bahwa stok minyak goreng baik curah maupun kemasan ini memang masih banyak tersedia, dan hari ini para pedagang di pasar ini menjual minyak goreng kemasan dengan harga antara Rp24.000 sampai dengan Rp25.000 per liter. Artinya ini memang masih cukup stabil dibanding beberapa pekan lalu, bahkan dibanding saat Lebaran kemarin. Kemudian untuk harga minyak goreng curah sendiri kami memantau tadi
para pedagang ini menjual antara 15 hingga 16 ribu rupiah. Ini memang sedikit di atas harga pasaran karena memang para pedagang ini mengaku mereka mendapatkan ataupun menerima pasokan dari pengecer ataupun dari ini sekitar 14.000 sehingga mereka hanya mengambil keuntungan sekitar Rp1.000 per liter. Kemudian memang untuk stok sendiri dari beberapa pedagang di sini memang mereka mengaku stoknya masih cukup. Artinya untuk dalam beberapa hari ke depan ini sangat cukup, bisa dibilang seperti itu. Terutama minyak goreng kemasan ini berbagai merek ini masih cukup tersedia di pasar ini. Dan para pedagang sendiri berharap dengan sudah dicabutnya larangan impor CPO oleh Presiden Jokowi ini, maka stok minyak goreng di pasar ini akan semakin melimpah. Kemudian juga harganya bisa turun seperti sebelum terjadi kelangkaan, sehingga minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat ini bisa sedikit terkendali dan harganya stabil. Itu yang menjadi permintaan para pedagang di Pasar Sleman sendiri ini, karena memang selama 2 bulan terakhir ini harganya masih cukup fluktuatif seperti itu, dan mereka berharap harganya bisa seperti dulu sebelum terjadi kelangkaan minyak goreng. Demikian Sinta, pantauan pagi ini dari Pasar Sleman dan Yogyakarta. Kembali ke studio di Jakarta.